Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endra Oktawahyuda, NIM 21086033 dari Prodi Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, yang pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari ontologi. Ontologi adalah bagian dari bidang filsafat yang mencoba mencari hakikat dari sesuatu. Pengertian ini menjadi melebar dan jika dikaji secara tersendiri, menurut lingkup cabang-cabang keilmuan tersendiri, pengertian ontologi ini menjadi sangat beragam dan berubah, sesuai dengan berjalannya waktu. Sebuah ontologi juga dapat diartikan sebuah struktur hierarki dan istilah untuk menjelaskan sebuah domain yang dapat digunakan sebagai landasan untuk sebuah knowledge base. Yang pertama, menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, ada, dan logos, ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Yang kedua, menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani konkret maupun rohani abstrak. Yang ketiga, menurut Surya Sumantri, ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pekerjaan mengenai teori tentang ada. Telaah ontologi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, menurut pandangan De Liangji, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan, artinya ada atau hal ada. Yang kelima, menurut ensiklopedia yang juga diangkut dari konsepsi Aristoteles, ontologi yaitu teori atau studi tentang being atau wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi sinonim dengan metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli atau real. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ontologi merupakan suatu teori tentang makna dari suatu objek, properti dari suatu objek, serta relasi objek yang mungkin terjadi pada suatu domain pengetahuan. Ringkasnya, pada tinjauan filsafat, ontologi adalah studi tentang sesuatu yang ada dan bagian dari bidang filsafat yang mencoba mencari hakikat dari sesuatu. Pengertian ini menjadi melebar dan dikaji secara tersendiri menurut ruang lingkup cabang-cabang keilmuan tersendiri. Baiklah, yang kedua yaitu pengertian dari epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistem dan logos. Epistem biasa diartikan pengetahuan atau kebenaran dan logos diartikan pikiran, kata atau teori. Secara etimologi, epistemologi dapat diartikan teori pengetahuan yang benar dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi theory of knowledge. Epistemologi dalam bahasa Arab mempunyai banyak penggunaan, tetapi lazimnya berarti pengetahuan atau knowledge, kesadaran dan informasi. Ada kalanya digunakan dalam arti pencerahan khusus. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai keyakinan. Pengetahuan yang menjadi pokok bahasa epistemologi boleh jadi mempunyai salah satu pengertian tersebut atau pengertian lainnya. Pembahasan mengenai epistemologi tidak terbatas pada satu jenis pengetahuan. Konsep pengetahuan merupakan salah satu konsep paling jelas dan nyata. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai bidang ilmu yang membahas pengetahuan manusia dalam berbagai jenis dan ukuran kebenaran. Teori epistemologi bertalian erat dengan persoalan indera. Menurut Plato, pengetahuan tidak lain adalah peringatan kembali, artinya apabila panca indera kita berhadapan dengan sesuatu, maka teringatlah kita akan contoh-contohnya, dan muncullah kembali pengetahuan yang kita peroleh sewaktu kita masih hidup dalam suatu alam. Dan karena epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, sehingga untuk memperoleh jawabannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui sumber pengetahuannya dan tentang terjadinya pengetahuan maupun asal mulanya pengetahuan. dan harus menggunakan metode ilmiah sehingga pengetahuan ini dapat dipastikan kebenarannya.
Yang ketiga yaitu pengertian dari aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksio yang berarti nilai dan kata, logos berarti teori. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Aksiologi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibisono dalam Saragio, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian, serta penerapan ilmu dalam Encyclopedia of Philosophy. Dan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.